Assalamualaikum. Halo anak-anak kelas 9. Ketemu lagi di kelas Matematika MTS Al-Jadid YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas tentang pencerminan part 2. Kalian bisa buka LKS kalian halaman 48. Oke. Pastikan kamu sudah menyiapkan buku catatan dan alat tulisnya. Tanpa berlama-lama lagi, let's go move on to the materi. Baik anak-anak, hari ini pelajarannya adalah subbab yang ketiga, yaitu pencerminan pada garis yang sejajar sumbu koordinat. Pertama, pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan A, maka diperoleh bayangan A aksen X aksen, Y aksen dengan X aksen adalah 2 ini rumus, dikali A nya ini adalah si cermin, dikurangi X yang ini. Y aksen ya adalah si Y. Jadi ditulis rumusnya seperti ini. Koordinat A, X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap X sama dengan A, diperoleh koordinat bayangan A, titik A adalah 2 dikali A dikurangi X, Y. Yuk kita langsung ke contoh soalnya. Bayangan titik M 3,2 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan min 2 adalah, yuk kita cari jawabannya. Yang diketahui adalah titik M dengan koordinat 3,2 dan dicerminkan terhadap X sama dengan negatif 2. Maka bayangan M adalah, nah, kita tulis dulu rumusnya sama kayak yang ini ya, sama. Titik A, kok jadi A ya? Titik M, mohon maaf, ini M, ini M, ini M ya. Titik M, nah, kenapa jadi A ya? Titik M, titik M sama dengan 3,2 ya, dicerminkan terhadap X sama dengan negatif 2. Maka koordinat bayangan M 2 ini rumus, dikali A nya ini negatif 2 dikali negatif 2 dikurangi 3 sama dengan Y nya berapa? Tetap 2. Seperti ini ya. 2 ini dari rumus, negatif 2 ini adalah si A ya, atau si cermin, dikurangi rumus X ini 3 positif, jadi dikurangi 3 ya, tidak ada double tanda koma. Y ini tetap titik Y. Jadi bayangan koordinat titik M adalah 2 dikali negatif 2, negatif 4. Negatif 4 dikurangi negatif 3, negatif 7,2 ya. Kita akan membuktikan apakah benar jika titik M 3,2 dicerminkan terhadap X sama dengan negatif 2, benar nggak hasilnya negatif 7,2. Nah, di sini sudah ada koordinatnya. Bidang koordinat tadi bayangannya adalah 3,2 M, 3,2 ada di sini ya. Titik X-nya 3, titik Y-nya 2 ada di sini. Kemudian dicerminkan terhadap X negatif 2, ini cerminnya. Ya, di sini cerminnya. Dan bayangannya adalah negatif 7,2 ini di sini. Ya. Mohon maaf, ini negatif 7,2 di sini. Ya. Bayangannya adalah negatif 7,2. Kemarin kita belajar sifat bercermin, yaitu jarak antara benda terhadap cermin itu sama dengan cermin dengan bayangan ya. Kita lihat berapa jaraknya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi jarak antara objek dengan cermin adalah 5 kotak. Nah, sekarang dari cermin ke
bayangan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus yang ini tanpa harus kalian menggambar atau merepot-repot mencari, dibayangin dulu gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus yang ini jika pencerminannya adalah X sama dengan A. Bagaimana kalau pencerminannya Y sama dengan? Setelah ini ya videonya. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan B ya. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka diperoleh bayangan A aksen koordinat X aksen, Y aksen, dengan X aksen itu adalah titik X, Y aksen adalah 2 dikali B dikurang Y. 2 ini rumusnya, B ini adalah si pencerminan dikurangi Y. Dan ditulis dengan rumus titik A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan B menghasilkan koordinat A aksen X, 2B dikali Y. Yuk kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal bayangan titik C negatif 3, negatif 1 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2 adalah, jadi kira-kira bayangannya apa nih? Kita langsung nulis diketahui. Diketahuinya teh C negatif 3, negatif 1 dan pencerminannya Y sama dengan 2. Yang ditanya adalah C aksen atau bayangan dari titik C. Kita jawab. Nah, ini Butika nulis sama seperti rumusnya yang ini. Rumusnya ini C sama dengan, atau enggak, C negatif 3, negatif 1 ini dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Maka X-nya tetap negatif 3, 2 ini dikali 2 ini rumus dikali B. B-nya tadi berapa? 2. 2 dikali 2 dikurangi Y ini negatif 1, berarti ditulis di sini dikurangi negatif 1 dan di sini ada double tanda ya. Jadi menghasilkan C aksen titik X-nya tetap negatif 3, 2 dikali 2 hasilnya 4 ya. 4 di sini ada negatif ketemu negatif jadi positif 1. C aksen sama yaitu negatif 3,5 ya, seperti ini. Kita akan buktiin kalau si titik negatif 3,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan 2, apakah benar negatif 3,5? Oke. Titik C yaitu adalah negatif 3,1. Negatif 3, negatif 1. Negatif 3, negatif 1 di sini ya. Nah, di sini. Kemudian pencerminannya Y sama dengan 2. Ini berarti kita akan tarik garis. Y sama dengan 2. Dan bayangannya adalah negatif 3,5. Negatif 3,5 di sini. Ya. Kita akan hitung jarak dari objek ke cermin dan dari cermin ke bayangan. Dari objek utama ke cermin 1, 2, 3. Dari cermin ke bayangan 1, 2, 3. Jadi sama ya. Sampai sini paham anak-anak? Jangan lupa kalian catat ya.
Bab selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Oke. Yang pertama, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini sama kayak di UTS kalian, masih halaman 48 ya. Jika titik A X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh bayangan A aksen Y, X. Jadi bertukar posisi. Ya, Butika tulis seperti ini. Titik A X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Hasilnya adalah A aksen atau bayangan dari titik A Y, X. Jadi bertukar posisi. Yang tadinya koordinat X menjadi di belakang, koordinat Y yang tadinya di belakang jadi di depan, ya. Supaya kalian bisa lebih paham lagi pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X, kita langsung ke contoh soal. Dengan menggunakan garis Y sama dengan X sebagai cermin, tentukan bayangan dari titik A 3,1, B negatif 1,3 dan C negatif 3,1. Jadi semua rata, ini positif semua, ini salah satu negatif dan ini negatif. Oke, kita akan menjawab. Ini rumusnya, titik A X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan A aksen Y, X. Jadi bertukar posisi. Titik A 3,1 dicerminkan terhadap Y, X. Hasilnya adalah A aksen bertukar, Y-nya jadi di depan, X-nya jadi di belakang. Lanjut, B negatif 1,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Hasilnya adalah B aksen 3 jadi tetap, negatif 1. Ya. Sampai sini paham? Yang terakhir C negatif 3,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Hasilnya adalah C aksen negatif 1, negatif 3. Ya. Jadi hanya bertukar posisi, tidak merubah tanda sedikit pun. Dan ini adalah jawabannya. Dan ini adalah gambarnya ya. Kelihatan nggak? Negatif A 3,1 jadinya 1,3. Nah ini A, ini bendanya, ini bayangannya. Negatif 1,3 hasilnya jadi 3, negatif 1. Ini bendanya dan ini bayangannya. Jadi cerminnya seperti ini ya, Y sama dengan X. Kalian jangan sembarangan bikin asal tarik garis. Kalian perhatikan, jadi benar-benar tersambung dari titik dan nyambung terus ya. Jadi nggak asal tarik. Karena nanti menentukan jaraknya juga sama kayak ini ya. Ini bendanya, jaraknya adalah 1 ya, 1. Dan ini juga sama, dari cermin ke bayangannya 1. B, ini bendanya, ini cerminnya. Kita hitung yuk. 1, 2, 1, 2 gitu ya. Dari asal 1, 2. Jadi jaraknya 2. Sekarang dari cermin ke bayangan 1, 2. Nah, jadi kalian jangan asal tarik garis, benar-benar ngikutin titiknya, ngikutin polanya. C juga. Ini bendanya, ini objeknya, dan jaraknya juga 1, 1, 1 ya. Sampai sini paham anak-anak? Next. Dan yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Jika titik A X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka diperoleh bayangan A aksen negatif Y, negatif X ya. Butika sudah nulis di sini. Titik A X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka hasil yang dibayangkan adalah negatif Y, negatif X. Jadi dia sudah pindah tanda, juga tandanya berubah dari positif jadi negatif ya. Dan kalian juga harus ingat kalau koordinat cermin Y sama dengan X itu dari kiri ke kanan,
Sedangkan negatif Y, cermin Y sama dengan negatif X dari sini ya, dari atas kiri ke kanan bawah ya. Jadi jangan ketuker. Kalau Y sama dengan X dari kiri bawah ke kanan atas, kalau Y sama dengan negatif X dari kiri atas ke kanan bawah. Oke. Nah, dengan menggunakan garis Y sama dengan negatif X, maka tentukan bayangan dari titik ini. Nah, kita udah nulis sama seperti ini. Jadi titik A 2,0, maka bayangannya adalah tetap 0, yang ada negatif 0, 2 jadi negatif 2. B aksen, negatif 1,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Pindah. Ini positif jadi negatif 3, ini negatif, ketemu lagi negatif. Kan dia rumusnya kan jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Seperti ini. Terakhir C, negatif 2, negatif 1 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Hasilnya adalah bayangan C, tukar posisi dan berubah tanda. Negatif jadi positif, negatif jadi positif. Sampai sini paham anak-anak? Dan gambarnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa buktikan juga bahwa tarik garisnya tuh nggak asal-asalan. Nah, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, jadi benar-benar lurus. Jadi nggak asal main tarik karena jaraknya juga menentukan. Sampai sini paham anak-anak? Oke, sekian dulu video dari pencerminan part 2. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you the next video. Bye guys. Assalamualaikum.